Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen dan Bisnis Kelompok 2, Pengertian Manajemen dan Organisasi, yang beranggota Ahmad Syahabuddin dan binti Khalifatunisa. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan pengertian manajemen dan organisasi. Apa pengertian manajemen? Manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan perorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan perorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau penguasaan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan masyarakat luas. Dan adapun fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Yang keempat, evaluasi atau controlling. Pengertian daripada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Jadi, planning yang baik harus memiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel sesuai kondisi, memiliki keseimbangan, dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. Dan adapun perorganisasian atau organizing, perorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Perorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Perorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dan itu pengertian daripada perorganisasian. Dan adapun pengarahan atau actuating, pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota atau kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran atau tujuan sesuai dengan perencanaan. Manajerial dan usaha dalam proses ini meliputi kegiatan. Yang pertama, ada membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat adalah evaluasi atau controlling. Pengertian daripada evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Yang selanjutnya, unsur-unsur manajer. Jadi, setiap perusahaan memiliki unsur-unsur untuk membentuk sistem manajerial yang baik. Unsur-unsur inilah yang disebut unsur manajemen. Jika salah satu di antaranya tidak sempurna atau tidak ada, maka akan berimbas dengan berkurangnya upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, human atau manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, material atau bahan. Yang keempat, masinis atau mesin.
Yang kelima, methods atau metode. Dan yang terakhir, market atau pasar. Pengertian daripada organisasi. Organisasi adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Karena jika kegiatan itu dilakukan oleh satu orang, bukan dikatakan organisasi. Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Untuk memahami organisasi secara baik, maka perlu kiranya kita berangkat dari beberapa definisi yang ada untuk mewakili pemahaman setiap orang diantaranya dari para ahli. Dan tujuan organisasi adalah organisasi memang harus ada di dalam kehidupan manusia sebagai instrumen yang dapat mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan hidup. Dengan lahirnya organisasi, Budi Utomo di Indonesia mengakibatkan lahirnya organisasi-organisasi yang lain yang tentu memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Dan organisasi-organisasi tanpa manajemen akan menjadi kacau dan bahkan mungkin gulung tikar. Hal ini terbukti dengan jelas dalam situasi yang tidak normal seperti adanya bencana ketika organisasi sedang tidak teratur. Maka manajemen sangat dibutuhkan untuk membenahi organisasi agar menjadi lebih baik. Setiap organisasi memiliki keterbatasan akan sumber daya manusia, uang dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi. Dan juga tujuan organisasi memiliki keterbatasan akan sumber daya tergantung pada tujuan yang akan dicapai dengan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen menentukan keefektifan dan efisiensi ditekankan pada melakukan pekerjaan yang benar. Dan adapun ciri-ciri organisasi, ilmu organisasi merupakan ilmu yang penting dimiliki karena dalam kehidupan kita tidak lepas dari organisasi, dimulai dari lingkungan yang sederhana, dari keluarga, hingga struktur yang rumit seperti organisasi pemerintahan. Adapun ciri-ciri organisasi, yang pertama ialah mempunyai tujuan dan sasaran, yang kedua mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati, yang ketiga adanya kerjasama dari sekelompok orang, yang keempat mempunyai koordinasi tugas dan wewenang. Dan yang terakhir, adapun prinsip-prinsip organisasi. Berikut ini merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. Yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Sebelum juga sudah dijelaskan bahwa tujuan yang jelas yang benar-benar urgen bagi setiap organisasi agar orang-orang yang berada di organisasi tersebut terarah. Dan yang kedua, prinsip daripada organisasi adalah skala hierarki. Skala hierarki dapat diartikan sebagai perbandingan kekuasaan di setiap bagian yang ada. Kekuasaan yang terukur jika jelas beberapa banyak bawahan dan jenis pekerjaan apa saja yang menjadi titik tumpu sebuah organisasi. Dan yang ketiga, prinsip daripada organisasi adalah kesatuan perintah atau komando. Untuk sentralisasi organisasi, kesatuan perintah itu terletak di pucuk pimpinan tertinggi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.